Membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dan lentur memang susah-susah gampang ya, tapi dijamin berhasil kalau tahu resep kulit risol berikut ini. Sekarang sama-sama kita buat. Siapkan wajan untuk menumis, lelehkan 1 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang, aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 gram ayam yang sudah aku suir-suir. Sebelumnya ayamnya juga sudah aku rebus ya. Lalu tuang susu cair sebanyak 400 ml. Masak hingga susu mengental. Kemudian masukkan irisan daun bawang seledri. Masak hingga susu mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 2 sendok makan tepung terigu dan 2 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan untuk jualan. Siapkan 500 gram tepung terigu serbaguna, lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka, lalu masukkan 1 sendok teh garam, aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Lalu masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Masukkan 1 butir telur utuh. Supaya hasil adonan lebih halus, selanjutnya bisa kita saring.
Untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Untuk cetakan selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya. Selanjutnya, setelah teflon dipanaskan, langsung celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini, lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya. Kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya. Lakukan hingga adonan habis. Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isian tertutup, kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan kiri, patokannya adalah isiannya. Setelah itu, gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit habis. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup. Aku gunakan sisa dari adonan kulit tadi ya. Teman-teman boleh juga membuat bahan pencelup dari tepung terigu dan air, kemudian dilarutkan supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir itu sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir. Lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi. Bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Cocok juga untuk ide jualan di rumah. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 4 butir telur utuh, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 80 gram. Tambahkan 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya adonan cepat kental. Untuk bahan keringnya, di sini aku pakai 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena yang sudah aku ayak sebelumnya. Lalu kita proses dengan menggunakan mixer, boleh gunakan hand mixer atau standing mixer ya. Kita kocok selama 5 menit dengan kecepatan tinggi sampai adonan mengembang, putih, dan kental berjejak. Setelah 5 menit, ini sudah terlihat mengembang dan putih berjejak ya. Bisa kita matikan mixernya. Lalu siapkan spatula dan masukkan 100 gram margarin cair yang sudah dilelehkan dan dingin ke dalam adonan. Mohon maaf, proses ini tidak terekam. Selanjutnya, untuk menambah aroma wangi pada kue dan menghilangkan bau amis telur, bisa kita tambahkan setengah sendok teh essence vanila. Ini opsional ya teman-teman. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang ukuran 22 x 26 cm yang sudah diberi alas baking paper, hanya di bagian alasnya saja ya, dan pinggiran loyangnya tidak perlu dioles apapun supaya hasil pinggiran bolunya nanti tidak mengkerut.
Kemudian hentakan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Dan supaya pori cake lebih halus. Sebelumnya oven harus kita panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku panggang di suhu 180 derajat Celcius selama 20 menit menggunakan api atas bawah, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Setelah matang, bisa kita angkat, sisir bagian pinggir loyang dengan pisau kue supaya saat mengeluarkan dari loyang lebih mudah. Lalu balikan dengan diberi alas atau kertas roti. Angkat alas kertas yang menempel pada kue tadi. Karena kita mau tambah dengan buttercream, jadi tunggu uap cake-nya menghilang sambil kita gulung terlebih dahulu. Kalau teman-teman mau pakai isian selai, ini bisa langsung ditaruh atau diisi. Kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit supaya bolunya agak hangat. Setelah 15 menit, kita lapisi cake dengan buttercream ke seluruh bagian cake. Susun keju di atasnya. Saat menggulung, gunakan bantuan kertas ya. Jangan bersentuhan langsung dengan tangan supaya tidak retak. Oles lagi bagian luar cake dengan buttercream.
beri keju parut ke seluruh permukaan cake. Ini dia roll cake keju super lembut sudah jadi. Resep ini andalan aku untuk jualan. Selain ekonomis, hasil pori-porinya juga halus, digulung lentur, tidak mudah patah. Dan rasanya lezat, ringan, tidak enak atau berlebihan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.